Pemirsa, diduga akibat hubungan pendek arus listrik, 6 kios pedagang di pasar tradisional Bojonegoro ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Enam kios di Karang Pacar, Bojonegoro, Jawa Timur ludes terbakar pada tadi malam. Awal mula kobaran api muncul dari salah satu kios pedagang yang berlokasi di lorong depan pasar tradisional Banjarjo. Warga mengetahui kejadian ini sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. 3 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sementara itu, pemirsa, sebuah mobil yang dikendari oleh seorang wanita terguling usai menabrak pembatas jalan di Jalan Underpass Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari tadi. Mas Bono, mobil terbalik tuh di bawah. Oh, di bawah tuh, bawah Pak RT tuh, di bawah Pak RT. Pemirsa, warga berupaya mengevakuasi korban yang masih terjebak di dalam mobil. Kecelakaan ini terjadi saat mobil melintasi jalan underpass dari arah Kuningan menuju Mampang dengan kecepatan tinggi. Diduga pengemudi kehilangan konsentrasi saat melihat jalan bercabang. Mobil pun menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling. Beruntung sang pengemudi selamat. Dari arah Kuningan ke arah Mampang. Di underpass itu kan ada pembatas antara yang mau keluar ke sini ya. Mungkin beliaunya karena lari kencang antara ragu-ragu itu hingga mobil nabrak pembatas. Terbaliklah mobil itu. Jadi boleh dikatakan itu kecelakaan tunggal karena nggak ada mobil. Pemirsa, diduga menerobos rambu traffic light, sebuah bus menabrak sepeda motor di Kota Madiun, Jawa Timur. Pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Jenazah Dwi Sayuti, warga Desa Tiron, Madiun tergeletak di tengah Jalan Simpang 5, kawasan Lingkar Utara, Jumat malam. Petugas Satlantas Polres Madiun bersama tim medis dan warga sekitar mengevakuasi jenazah wanita berusia 38 tahun itu ke Rumah Sakit Sudono. Korban yang mengendarai sepeda motor ditabrak bus yang menerobos lampu merah. Kerasnya benturan membuat korban terpental hingga berujung tewas di lokasi kejadian. Tahunya ada suara, terus saya keluar, terus ada korban itu. Nah, berarti korbannya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Dia boncengan apa sendirian? Boncengan. Kondisinya seperti apa Pak? Tadi korbannya? Ya, luka parah kepalanya. Kepalanya. Meninggal ya Pak? Meninggal di tempat. Itu tadi sama apa sih Pak? Polisi telah melakukan olah TKP serta mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Laka Satlantas Polres Madiun Kota. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 13 kapal penangkap ikan di Tegal, Jawa Tengah hangus terbakar dini hari tadi. Petugas pun memindahkan kapal-kapal lain agar api tidak merembet. Kobaran api menghanguskan 13 kapal motor penangkap ikan di dermaga pelabuhan PT Pelindo Kota Tegal, Jawa Tengah. Konstruksi kapal yang terbuat dari bahan mudah terbakar seperti kayu dan fiber mengakibatkan kobaran api cepat membesar. Peristiwa kebakaran ini pertama diketahui oleh warga sekitar jam 4.30 waktu Indonesia Barat. Petugas kesulitan melakukan upaya pemadaman karena lokasi sempit serta di setiap kapal masih tersimpan BBM. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu kapal yang kemudian menyambar kapal lain yang tengah bersandar. Kita melokalisir kapal-kapal yang ada yang telah terbakar untuk tidak menyebar ke kapal-kapal yang lain. Kesulitan kita karena memang lokasi yang sangat sempit, kolamnya sangat sempit, sedangkan jumlah kapal begitu banyak, ratusan, sangat padat sekali. Sehingga kita harus melakukan upaya ekstra. Dan kita sudah didukung oleh pemadam kebakaran bukan hanya dari Tegal Kota, tetapi dari wilayah-wilayah sekitar seperti Tegal Kabupaten, dari Pemalang, dan dari Brebes sudah berupaya.
11 unit damkar gabungan dari Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas juga berusaha memindahkan kapal lain agar tidak terbakar. Harapannya gimana, Pak? Ya tolonglah dibantulah, ada pemerintah dengan sangat bijak untuk membantu kami nelayan agar musibah peristiwa ini untuk segera selesai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Lalu pemirsa, bagaimanakah kondisi terkini di sana? Kita segera bergabung dengan rekan Yunibar di dermaga pelabuhan PT Pelindo Kota Tegal, Jawa Tengah. Halo, selamat siang rekan Yunibar. Selamat siang, Bram. Ya, rekan Yunibar, apakah api sudah seluruhnya padam di sana? Ya, hingga siang ini api yang membakar 13 kapal nelayan di pelabuhan PT Pelindo Tegal, Jawa Tengah ini masih belum padam. Sejumlah regu pemadam, belasan mobil pemadam kebakaran masih hilir mudik di belakang saya ini untuk melokalisir api agar tidak merambat ke kapal-kapal yang belum terbakar. Sampai saat ini, data sementara dari Polres Tegal sebanyak 13 kapal yang sudah terbakar. Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa kebakaran terjadi pukul 4.30 Sabtu pagi tadi, di mana terjadi akibat salah satu kapal mengalami masalah listrikan hingga mengakibatkan kobaran api dan menyambar 12 kapal lainnya. Beberapa pekan sebelumnya, penumpukan kapal terjadi di pelabuhan Pelindo dan pelabuhan perikanan pantai Kota Tegal akibat adanya perintah dari Dirjen PSDKP untuk semua kapal yang berada di laut untuk segera melakukan revisi ulang, kemudian izin peralihan dari kapal Tantrang menjadi kapal jaring tarik berkantung. Dan untuk mengetahui seperti apa terjadinya penumpukan di pelabuhan Pelindo Kota Tegal ini, di samping saya juga ada Pak Riswanto, Ketua HNSI Jawa Tengah. Pak Riswanto, bisa dijelaskan Pak apa sebab terjadinya penumpukan hingga mengakibatkan resiko kebakaran di pelabuhan ini? Terima kasih. Yang pertama saya ingin menyampaikan keprihatinan atas musibah semula kapal perikanan terbakar di pelabuhan Pelindo 3 Tegal yang sampai dengan siang hari ini sejak tadi sekitar kurang lebih jam 4.30 dini hari sampai dengan siang hari ini petugas kami melihat masih melakukan kegiatan pemadaman karena ini harus segera dituntaskan biar api jangan sampai melebar atau mengganggu aktivitas yang lain begitu. Terus sekarang teman-teman dari Kapolres dan Lanal, TNI Angkatan Darat, teman-teman nelayan berupaya mengevakuasi mereka-mereka yang ada di sekitar lokasi kapal yang terbakar dengan inisiatif mereka menghidupkan mesin untuk mengeluarkan air, menyemprotkan air ke kapal yang terbakar, juga kapal mereka masing-masing yang belum terbakar agar terhindar dari melebarnya api ke kapal-kapal yang lain dan saat ini masih terselamatkan. Penumpukan kapal terjadi sejak kapan, Pak? Penumpukan kapalnya? Ya. Ini penumpukan kapal terjadi sejak ada himbauan pada tanggal 13 Januari tahun 2022 di PTI Tegal bahwasannya untuk kapal-kapal nelayan yang masih menggunakan alat tangkap cantrang harus berputar balik. Yang saat ini melaut harus berputar balik, mengurus perizinan, peralihan dari cantrang menjadi jaring tarik berkantong. Nah, ini serentak. Kita komitmen untuk memproses perizinan peralihan itu. Namun faktanya dengan serentak ini terjadi penumpukan kapal. Hal ini berdampak kepada alur-alur yang menjadi keluar masuk kapal yang lain menjadi terhambat. Jadi manakala terjadi musibah seperti ini, mereka hanya pasrah menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan oleh teman-teman nelayan itu sendiri. Jadi tolonglah kebijakan-kebijakan berdampak yang seperti ini mohon oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjadi pertimbangan agar selama proses ini berjalan itu ada sebuah terobosan kebijakan manakala teman-teman nelayan sedang berproses itu bisa diperbolehkan melaut dengan menggunakan
surat keterangan pelaut dengan keterangan bahwasanya kapal itu bisa dalam berproses. Itu menjadi solusi agar penumpang kapal di Kota Tegal ini terhindar atau terurai begitu. Ya, baik. Rekan Yunibar. Ya, sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan sebab daripada api bermula di kapal yang terbakar di pelabuhan PT Pelindo ini. Rekan Yunibar, kebakaran di Pelabuhan Dermaga ini bukan kali pertama terjadi. Di tahun 2021 lalu, tanggal 17 November juga sempat terjadi kebakaran di sana. Apakah kalau penyebab pasti pada hari ini belum diketahui, apakah hampir serupa kejadian dengan tahun yang lalu? Ya, untuk tahun lalu kebakaran terjadi akibat perbaikan kapal. Ada mesin las yang mengalami konslet, kemudian menyambar kapal yang tengah dalam perbaikan di dok pelabuhan di sebelah kira-kira 100 meter dari lokasi terbakarnya kapal hari ini. Oke, baik rekan Yunibar, terima kasih banyak atas informasinya langsung dari Tegal, Jawa Tengah. Semoga api segera padam dan tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini. Terima kasih. Ya, pemirsa, polisi mengamankan beberapa kaleng bubuk mercon dari lokasi ledakan di Grobogan, Jawa Tengah. Bubuk mercon merupakan sisa dari Lebaran tahun lalu. Sementara kondisi korban yang terluka kini mulai membaik. Tim kepolisian terus mengumpulkan bukti-bukti yang bisa mendukung penyelidikan atas peristiwa ledakan yang terjadi di rumah Kiai Ali Mansur, pengasuh pondok pesantren Darul Masiruh, Desa Pesantren Grobogan, Jawa Tengah. Selama 6 jam, polisi menyisir setiap sudut ruangan untuk memastikan penyebab ledakan yang membuat pemilik rumahnya bernama Aska terluka. Beberapa kaleng bubuk mercon dan belerang diamankan dan dibawa ke lapangan Kelambu Grobogan. Bubuk berbahaya ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Dari hasil pemeriksaan sementara, bubuk mercon hasil sisa Lebaran tahun lalu. Sementara belerang dalam kaleng didapat dari pembelian yang dikirim melalui jasa pengiriman. Namun polisi masih belum memberikan keterangan mengenai penyebab ledakan. Polisi juga masih berjaga di lokasi. Sudah diserah terimakan kepada kami tetap melakukan penjagaan secara ketat 24 jam. Yang jelas untuk warga masyarakat sekitar tidak perlu khawatir lagi. Yang jelas untuk lokasi sudah aman. Itu ya. Yang diamankan apa saja? Nanti detailnya, baik apa segala macam. Nah, nanti kita masih proses untuk serah terima dari Bidokes dengan kita. Ledakan yang terjadi kemarin sore membuat warga yang tinggal di sekitar pondok pesantren kaget. Warga yang berhamburan keluar rumah melihat kepulan asap dari rumah Gus Aska. Mereka berlari menuju lokasi dan menemukan Aska terluka serta atap dan serpihan kaca di lantai. Korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Sujati Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Korban terluka di bagian wajah dan badan. Kini kondisi korban sudah mulai membaik. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara Ainis melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sejumlah musisi di Surabaya, Jawa Timur menggelar doa bersama untuk salah satu korban bentrokan Sorong, Desra Wahyudi. Mereka berdoa agar korban bisa segera teridentifikasi dan dipulangkan ke pihak keluarga. Korban tewas akibat bentrokan di Sorong, Papua Barat belum teridentifikasi. Salah satunya Desra Wahyudi. Desra merupakan korban bentrokan yang bekerja sebagai musisi di tempat hiburan malam Double O. Sejumlah rekan musisi di Surabaya, Jawa Timur menggelar doa bersama di rumah duka Jumat malam. Mereka berdoa agar para korban bisa segera teridentifikasi dan bisa segera dipulangkan ke kampung halaman untuk dimakamkan. Ingin masalah ini benar-benar diusut tuntas, pelakunya yang terlibat semua segera ditangkap, dan untuk para korban yang pasti semoga mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Para musisi juga menyalakan lilin dan menaburkan bunga di depan foto Desra Wahyudi serta personil band Rock Volution yang hampir semuanya menjadi korban kebakaran saat bentrokan terjadi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.